Terima kasih Kak Sita. Oke, teman-teman semua, semangat pagi semuanya. Kita mulai aja untuk training pagi hari ini. Ketemu lagi dengan saya Febri Windarlestari dan pagi hari ini kita bahas untuk color kosmetik atau makeup Oriflame dan pastinya untuk pembahasan pagi hari ini juga berhubungan dengan makeup yang lagi diskon di bulan Februari. Jadi teman-teman semua bisa nih lebih mendalami untuk produk-produk makeup Oriflame apa saja dan juga cara penggunaannya. Nanti aku akan ada beberapa produk yang aku mau praktekkan. Jadi biar teman-teman semua lebih paham, oh ini fungsinya untuk apa, cara penggunanya seperti apa. Oke, siap ya? Terima kasih teman-teman semua di sini yang udah hadir dan nanti sambil penjelasan, boleh ya teman-teman mungkin ada mau sambil bertanya, boleh banget nanti aku langsung membacakan pertanyaan dari teman-teman semua. Siap ya? Oke, teman-teman semua membahas tentang make up. Untuk makeup Oriflame sendiri kita nggak kalah dengan make up yang ada di pasar gitu ya, ada di pasaran sana gitu, di luaran sana. Karena kenapa? Untuk produk kita itu untuk make up itu memang semuanya udah mengikuti tren yang ada gitu. Karena kan kalau membahas tentang make up kan setiap tahunnya pasti ada tren make up yang berbeda-beda. Misalnya mungkin untuk complexion kita mengeluarkan cushion gitu ya atau CC cream atau BB cream gitu ya untuk di luar sana. Nah, Oriflame juga mengikuti tren yang ada untuk makeup sendiri dan yang pastinya kenapa sih teman-teman bangga memilih atau menggunakan produk makeup Oriflame. Yang pertama pastinya untuk makeup Oriflame sendiri bukan hanya mengikuti tren yang ada, tapi untuk makeup kita yang pertama adalah kita mempunyai standar Eropa yang sangat ketat, pengujian keselamatan yang sesama, terus juga ekstrak alami untuk produknya dan juga screening ramah lingkungan untuk produk makeup Oriflame. Dan selain itu, teman-teman semua untuk makeup Oriflame itu kategorinya banyak banget gitu ya. Ada 3 kategori makeup yang di dalam kategori tersebut jenisnya tuh juga banyak gitu ya. Dan biar teman-teman semua lebih paham apa aja sih untuk kategori makeup Oriflame, yuk kita bahas satu persatu. Jadi di sini teman-teman bisa lebih memahami untuk jenis makeup kita dari harga yang paling terjangkau gitu ya, harga paling murah sampai harga yang paling advance gitu teman-teman, cari kualitas yang lebih premium kita juga ada untuk makeup Oriflame. Nah, di sini dia teman-teman semua untuk portfolio makeup Oriflame kita ada 3 makeup gitu. Kita 3 kategori makeup Oriflame. Yang pertama adalah On Color, yang kedua adalah The One dan yang ketiga adalah Jordani Gold. Nah, ini dia teman-teman semua untuk makeup Oriflame ini yang benar-benar sangat memperhatikan kecantikan para wanita gitu ya, dan semuanya ini berdasarkan rekomendasi pada market yang ada di pasaran sana, yang ada di luar gitu ya teman-teman semua. Jadi kita tuh nggak kalah sama produk-produk yang ada di luar. Nah, kategori pertama ada On Color. Nah, untuk On Color ini adalah brand yang untuk produknya sendiri mempunyai warna-warna yang sangatlah natural dan juga untuk warnanya sendiri ini sangat direkomendasikan untuk para wanita muda gitu ya. Biasanya kalau para wanita muda yang baru belajar menggunakan make up, dia kan suka banget untuk warna-warna yang lebih ke warna soft, terus juga harganya sangat terjangkau. Nah, teman-teman bisa rekomendasikan dari series On Color ini dan target utamanya adalah untuk usia 16 sampai 25 tahun. Jadi, misalnya teman-teman ketemu anak kuliahan atau anak SMA yang lagi senang-senangnya belajar make up gitu ya, tapi pengen mempunyai makeup dengan harga terjangkau, teman-teman bisa rekomendasikan dari series On Color ini. Dan series On Color juga jenisnya banyak ya untuk makeupnya, bukan hanya menyediakan lipstick, tapi kita juga ada untuk eye pencil, terus juga ada blush on gitu ya. Jadi banyak banget untuk jenisnya. Yang kedua, selain On Color kita ada The One. Nah, untuk The One ini rangkaian makeup yang sangat berani untuk tampilannya dan juga stylish. Karena kenapa untuk The One ini dia mengikuti tren dan juga fashion terbaru. Jadi teman-teman kalau misalnya lebih suka warna-warna makeup yang
lebih bold, warnanya lebih variatif gitu ya. Untuk warna-warna lipstiknya, eyeshadow-nya teman-teman bisa carinya di rangkaian The One. Dan untuk The One sendiri target utamanya adalah wanita modern dan percaya diri dari usia 25 tahun sampai 35 tahun gitu ya. Lalu apakah Mbak Feb untuk produk The One sendiri hanya boleh untuk ini usia 25 sampai 35 tahun aja? Tidak. Dan kembali lagi ya, ini kan hanya untuk targetan utamanya aja. Tapi kalau misalnya ada usia 20 tahun atau 18 tahun tapi suka rangkaian produk-produk The One, boleh nggak sih pakai produk The One? Boleh banget ya, karena kan kalau makeup itu kan lebih ke kayak apa namanya, kayak selera gitu ya, lebih suka makeup yang seperti apa, yang bold atau yang soft gitu ya. Itu semua kembali lagi ke customer kita. Dan untuk produk andalan dari The One adalah rangkaian riasan mata dan juga bibir, karena untuk warna-warninya sendiri mengikuti tren terbaru dan juga tren terbaru dalam dunia makeup sendiri gitu ya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman lebih lihat di beauty guide, si The One itu setiap bulannya pasti meluncurkan produk-produk terbaru, warna-warna terbaru, baik itu untuk eyeshadow, lipstick, ataupun produk blush on. Nah, yang terakhir ada Jordani Gold. Jordani Gold ini adalah rangkaian makeup yang memberikan keanggunan, passion, kepuasan, kemewahan, dirancang dalam kombinasi cita rasa tinggi dan juga kualitas terbaik. Bisa dikatakan ini adalah premium makeupnya Oriflame gitu ya. Kalau ditanya premium makeupnya apa? Jordani Gold. Dan Jordani Gold ini untuk targetannya adalah wanita pekerja yang dewasa dan percaya diri usia 35 tahun ke atas. Nah, produk andalan dari Jordani Gold adalah makeup wajah atau complexion gitu ya, dengan produk yang ikonis untuk pengalaman penuh kemewahan. Jadi memang kalau membahas tentang riasan wajah atau makeup wajah seperti foundation, memang sangatlah bagus gitu ya teman-temannya untuk foundationnya dari Jordani Gold gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih aja untuk kategori dari makeup Oriflame. Dan selanjutnya, apa sih langkah kosmetik atau rutinitas yang harus kita lakukan sebelum makeup? Nah, ini sering sering teman-teman bertanya, Mbak Feb, kalau kita mau makeup, kita pakai apa dulu nih gitu. Siapa di sini yang masih masih bingung gitu ya, apakah pakai skincare dulu atau skincare-nya nggak usah dipakai karena kita mau pakai foundation. Nah, teman-teman semua, jadi pada intinya untuk kita bermakeup, pada saat kita bermakeup, skincare rutin itu tetap harus kita gunakan ya. Jadi teman-teman jangan pernah melewatkan untuk day creamnya, serumnya, bahkan sunscreennya pun tetap teman-teman pakai. Jadi intinya untuk tahapan awal teman-teman harus lakukan rutinitas perawatan wajahnya gitu ya. Jadi pakai skincare set dulu. Mau menambahkan sunscreen boleh tidak Mbak Feb? Boleh ya. Jadi tambahkan sunscreen. Intinya sunscreen dan perawatan wajah itu satu bagian yang teman-teman nggak boleh skip. Jadi tetap harus pakai skincare-nya, karena kenapa? Agar kulit wajah kita tuh siap teman-teman semua. Jadi kalau kulit kita siap pada saat kita mau aplikasikan foundation, bedak gitu ya, complexionnya, itu tuh hasilnya lebih menyatu di kulit, terus juga lebih tahan lama gitu ya teman-teman ya, dan hasil tuh lebih cepat ngeset di kulit wajah. Nah, lalu yang kedua, setelah teman-teman semua menggunakan rangkaian skincare, yaitu menggunakan riasan wajah ataupun complexionnya. Boleh langsung ke foundation, boleh juga kalau mau tahan lama pakai si face primernya dulu, atau kalau teman-teman hanya mau menutupi flek hitam gitu ya di wajah pakai concealer aja, lalu ke compact powder juga boleh. Intinya di riasan wajah ini pilihan ya teman-teman ya, coveragenya atau tingkat lapisannya gitu ya, menutupinya tergantung dari selera teman-teman semua. Teman-teman tuh tipikal yang suka make upnya itu kelihatan coveragenya tinggi gitu ya, ketutup banget, atau teman-teman sukanya yang natural aja, yang tipis-tipis aja. Nah, ini ditentukan di complexionnya ini, di wajah ataupun dasar. Jadi tergantung nih teman-teman mau berapa layering untuk si foundationnya ataupun si rangkaian concealernya. Teman-teman sebentar ya, aku tutup pintu dulu ya karena sedikit berisik, sebentar ya.
Oke, lanjut. Dan selanjutnya setelah riasan wajah, kita masuk untuk ke kontur. Kontur ini terdiri dari contouring, terus juga blush on, dan satu lagi adalah highlighter. Nah, untuk kontur ini sebenarnya opsional juga. Kalau misalnya teman-teman untuk harian simple gitu ya, makeup yang simple boleh, untuk konturnya di skip aja, atau memang hanya pilihnya adalah blush on itu juga boleh. Atau teman-teman keseharian suka banget tampilan wajah yang terlihat glowing, boleh pakai highlighternya. Nah, untuk kontur juga kembali lagi selera teman-teman semua, boleh teman-teman pakai, boleh di skip juga nggak masalah. Nah, selanjutnya setelah kontur, kita masuk ke alis. Nah, kalau alis ini sih nggak boleh ke skip ya teman-teman ya, karena kan alis ini kan bagian dari apa namanya, karakter kita gitu ya, karakter wajah yang membuat tampilan wajah kita tuh berbeda gitu ya, tampilan kulit kita itu karakternya ada di alis. Nah, alis teman-teman bisa pakai yang bentuknya pensil ataupun kontur gitu ya, bentuknya kayak seperti eyeshadow seperti ini juga boleh banget gitu. Lalu lanjut ke riasan mata. Riasan mata itu ada eyeshadow, ada eyeliner, dan diakhiri dengan maskara. Dan untuk riasan mata ini juga teman-teman pilih aja sesuai dengan selera teman-teman semua atau kebutuhan, mau komplit ataupun hanya pakai maskara atau eyeliner aja juga boleh. Dan terakhir ada riasan bibir. Nah, riasan bibir ini yang terpenting juga ya teman-teman ya setelah riasan mata. Karena kenapa? Untuk makeup sendiri fokusnya itu sebenarnya ada dua, mau fokus di mata atau fokus di bibir. Jadi untuk kedua makeup ini teman-teman pilih salah satu. Misalnya kalau jenis makeupnya udah smoky eyes atau pakai eyeshadow-nya tuh udah bold gitu ya, teman-teman boleh lipstiknya warnanya nude. Dan sebaliknya kalau lipstiknya nude, teman-teman harus makeupnya bold gitu. Jadi pilih salah satu. Tapi Mbak Feb aku suka kedua-duanya ini lebih bold gitu ya, lipstiknya warnanya magenta misalnya. Terus untuk eyeshadow-nya warnanya lebih terang, boleh nggak seperti itu? Nah, boleh aja kalau memang mungkin teman-teman ada kegiatan pesta malam gitu ya, biar makeup lebih hidup nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini adalah rutinitas makeup yang teman-teman harus ikuti langkahnya agar hasil makeupnya lebih bagus. Oke, lanjut. Kita langsung bahas tentang produknya. Nah, teman-teman semua untuk riasan wajah kita punya produk primer. Primer di sini ada dua jenis yang teman-teman udah banyak mengenal untuk primer ini, yaitu dari series The One dan juga dari series Jordani Gold. Apa sih perbedaan dari kedua primer ini? Nah, ini teman-teman boleh dicatat juga ya, nanti pada saat diskon teman-teman tahu nih perbedaannya. Jadi pada saat customer kita bertanya, teman-teman tahu apa sih fungsi masing-masing dari primer ini. Dari The One Illusion Skin Face Primer, intinya ini lebih membantu menyamarkan pori-pori, terus juga untuk efeknya di kulit wajah itu lebih glowing gitu. Jadi memang ada tampilan kayak kulit wajahnya tuh lebih kayak apa, dewy. Dewy itu makeup itu kayak kelihatannya tuh kayak basah gitu loh teman-teman, kayak lebih kenyal, lebih lembab. Nah, ini efeknya seperti ini untuk The One Face Primer, karena di sini ada teknologi yang namanya Hyaluronic Technology gitu ya. Jadi membuat kulit wajah itu kelihatan lebih glowing. Nah, ini selain untuk menyamarkan pori-pori juga biar makeupnya lebih awet. Nah, ini adalah rangkaian The One Face Primer yang bulan ini lagi promo ya di Beauty Gap Februari. Teman-teman bisa cek, teman-teman bisa branding keunggulan dari The One Illusion Skin Face Primer ini, yaitu ada 3. Yang pertama membantu menyeimbangkan warna kulit dan juga menjaga foundation tahan lama. Jadi benar ya. Jadi untuk penggunaan dari face primer ini hasilnya tuh kulit tuh kelihatan lebih cerah gitu ya. Dia karena untuk primer itu kayak ada sedikit warnanya gitu teman-teman. Jadi kayak kalau kita pakai tuh kayak uptone gitu, warnanya lebih terang, satu tingkat lebih terang dari warna asli kulit kita, sehingga memang hasilnya lebih glowing di kulit wajah. Nah, sedangkan Jordani Gold Youthful Radiance Elixir Primer, nah ini juga nggak kalah bagusnya dengan rangkaian The One. Keunggulannya adalah untuk produk ini hasil digunakan di kulit wajah itu rasanya matte gitu, dan membuat makeupan kita juga matte gitu ya. Jadi ini cocok banget nih teman-teman yang punya kulit berminyak, kombinasi, atau punya tipe kulit yang kalau di make upin tuh kayak gampang keringetan. Siapa di sini yang suka seperti itu? Kalau make up kok kayaknya mukanya tuh gampang banget basah, keringetan. Nah, teman-teman bisa pilih rangkaian primer dari
Jordani Gold ini karena memberikan efek matte di kulit wajah dan juga dia teksturnya gel, jadi cepat meresap di kulit wajah. Selain itu juga dia ada kandungan serumnya ya, sehingga menutrisi melembabkan kulit wajah kita gitu. Jadi ada 2 primernya, teman-teman tinggal pilih. Kulit berminyak bagusnya adalah Jordani Gold Youthful Elixir. Kulit normal ataupun kombinasi boleh Illuskin Face Primer ya. Jadi ada 2 jenis untuk primernya. Oke, sampai sini teman-teman jelas ya, untuk primer penting banget untuk mendapatkan hasil makeup yang lebih tahan lama. Oke Kak, makeup untuk kulit yang agak gelap gimana ya? Oke, nanti akan dibahas ya. Aku pakai primer Jordani Kak. Wih, keren, Kak Baby udah pakai. Primer Illuskin lagi promo. Iya, betul Kak Sita, lagi promo di Beauty Guide Februari ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk selanjutnya, habis pakai makeup base. Sebelum kita ke pembahasan foundation, aku mau bahas dulu untuk complexion dari concealer gitu ya. Aku jadi lupa, ini concealer yang teman-teman tahu apa sih fungsi dari concealer sendiri. Kalau aku bilang, bahasa aku adalah concealer itu kayak sebagai penghapus pada saat kita make up gitu. Misalnya contoh, teman-teman pada saat makeup ada yang salah gitu ya, misalnya saat membentuk alisnya ternyata kurang rapi gitu ya, kurang presisi, teman-teman bisa merapikan pakai concealer. Atau teman-teman ada bintik gelap bekas jerawat, bisa ditutup dengan si concealer ini. Jadi kayak penghapusnya gitu ya, bisa memperbaiki, bisa menyamarkan untuk warna-warna kulit yang tidak merata di kulit wajah kita. Pertama ada Duan Illuskin Concealer. Ini kayaknya masih ada sih ya di Beauty Guide ya, masih promo untuk The One Illuskin Concealer ini. Keunggulannya apa? Dia bisa membantu mencerahkan area gelap. Jadi intinya sama ya, dia untuk menyamarkan area gelap, baik itu di bawah mata ataupun bekas jerawat. Dan untuk concealer ini memang dia coverage hasil akhirnya adalah natural. Jadi kalau memang teman-teman jenis bintik gelapnya itu udah terlalu disebutnya hiperpigmentasi yang hitam banget gitu ya, emang kurang ketutup, jujur kurang ketutup pakai The One Illuskin Concealer ini. Jadi kalau teman-teman punya masalah bintik gelapnya yang udah gelap banget, bintik gelapnya yang memang harus ditutupi dengan tekstur matte, lebih bagus adalah pakai korektor ini. Karena untuk concealer padat kita tidak ada lagi untuk dari series di Jordani Gold, karena itu udah tidak ada. Jadi teman-teman bisa menggantinya dengan The One Corrector Kit. Jadi The One Corrector Kit ini sebenarnya fungsinya hampir sama seperti concealer, bedanya apa? Dia mempunyai pilihan warnanya itu banyak sesuai dengan warna kulit kita yang tidak merata. Kalau concealer kan hanya satu ya biasanya. Ya, Kak Feby, sebelum kakak nunjukin produk, ininya aku gedein dulu kali screen-nya ya, karena siap. tulisannya ya, kecil. Biar kebaca. Iya, siap. Oke, sip. Nanti bilang ya Kak kalau mau Siap. nunjukin produk. Oke, siap. Oke, teman-teman, ini ya. Jadi untuk penjelasan dari korektornya, tadi ya, kalau bedanya apa sih Mbak Feb? Sebenarnya The One Corrector Kit sama concealer, mungkin teman-teman yang belum memahami tentang fungsi dari corrector kit dan juga concealer. Jadi sebenarnya gini, kalau ditanya manfaatnya sebenarnya hampir sama seperti concealer, karena sama-sama untuk menyamarkan, meratakan warna kulit. Cuma bedanya kalau korektor itu dia punya pilihan warnanya itu banyak gitu ya. Kalau concealer itu kan lebih hanya satu warna beige, warna light aja. Tapi kalau si korektor itu ada warna hijaunya, ada warna pinknya. Memang dia fungsinya adalah untuk menutupi warna kulit yang tidak merata. Dan teman-teman ini juga bisa sebagai concealer juga. Misalnya gini, teman-teman make up ternyata concealernya tidak punya ataupun habis, boleh pakai si The One Corrector Kit aja. Apalagi yang tadi aku bilang, kalau concealer itu biasanya teksturnya itu natural coverage gitu ya. Jadi untuk menutupinya tuh masih tipis. Jadi kalau teman-teman punya flek hitam yang sedikit tebal ataupun lebih hitam pekat ataupun lebar, lebih bagus menutupinya pakai The One Corrector Kit. Karena kenapa? The One Corrector Kit ini dia mempunyai 3 warna cream,
dan hasilnya tahan lama. Selain itu dia juga untuk meratakan warna kulit, jadi bisa menutupi warna bekas jerawat ataupun pigmentasi ataupun noda gelap ataupun bekas luka, pembuluh darah yang tampak gitu ya. Biasa kan ada tuh ya warna-warna kulit yang pembuluh darahnya merah, bisa pakai tutupi dengan The One Corrector Kit ini. Dan ini ada kandungan vitamin E dan juga dia merawat melindungi kulit kita dari polutan. Ini keunggulan dari The One Corrector Kit. Nanti aku akan sedikit tunjukkan, tapi sebelum aku tunjukkan, aku mau bahas dengan produk Jordani Gold Master Creation Concealer. Nah, ini concealer yang teksturnya dia tuh sedikit lebih pekat gitu ya dibanding si rangkaian The One Illu Skin Concealer, dan dia ada kandungan dari Skin Nourishment Infusion ya untuk membantu merawat kulit wajah dan juga mengkoreksi warna kulit wajah. Tapi kayaknya Master Creation ini udah discontinue ya teman-temannya, atau kalau misalnya di beauty festival suka muncul gitu ya, ini juga sama-sama untuk menutupi atau menyamarkan warna kulit. Oke, dan aku mau tunjukkan si korektor Kak Sita, boleh dibuka ya kameranya ya. Oke, nah ini dia teman-teman korektornya yang teman-teman udah lihat, mungkin videonya banyak yang udah pakai untuk produk ini, dan ini teksturnya seperti ini teman-teman, enak banget. Jadi dia tuh kayak foundation padat, kayak concealer padat, jadi memang benar-benar menutupi warna kulit yang tidak merata. Aku biasanya sukanya itu setelah pakai foundation gitu teman-teman semua. Misal kayak gini, aku make up, oh ternyata di bawah mataku ada yang harus ditutupi karena lingkar gelap gitu. Aku biasanya suka gunakan setelah pakai foundation kayak gini ya, habis pakai foundation, pakai di bagian yang memang ingin ditutupi warnanya. Harusnya sih pakai spons ya, aku nggak ada spons, pakai jari aja nggak apa-apa ya. Lalu pakai apa Mbak Feb untuk warnanya? Pakai yang rada warnanya tuh kayak keping-pingan gitu. Ini yang series light ya, yang ada hijaunya tuh yang light ya, betul. Jadi tinggal ditutupin aja. Misalnya teman-teman gini, mau pakai jari aja bisa nggak sih? Boleh aja. Jadi tinggal di tap-tap aja di bagian yang pengen ditutupin, gitu ya, di tap-tap. Boleh pakai konjak spons, gitu ya. Boleh pakai konjak spons atau pakai concealer brush itu yang pipih gitu ya teman-teman, itu juga boleh, bisa banget. Ini tinggal diratakan aja. Lalu kok warnanya jadi kayak lebih terang gitu sih Mbak Feb gitu ya. Nanti nggak apa-apa, bisa ditutupi dengan bedak yang lebih gelap. Oke, ini aku pakai dulu, aku tutupin. Nah, ini pakainya tuh tipis aja ya, aku ngambilnya tuh nggak terlalu banyak, tipis aja gitu segini. Lalu diratakan, itu tuh udah bener-bener nutup banget. Jadi kalau teman-teman suka yang lebih padat gitu ya concealernya, pakainya korektor ini. Dan ini juga bisa untuk merapikan alis. Misalnya alis teman-teman semua di sini banyak yang belum rapih gitu ya, atau nggak mau dicukur. Ini bisa loh menutupi bulu-bulu alis yang berantakan gitu ya. Nah, ini tinggal diratakan aja. Atau kalau misalnya sebelum pakai foundation gitu ya, atau pengganti foundation, bisa nggak sih Mbak Feb? Kalau pengganti foundation sih nggak bisa ya teman-teman ya, karena ini teksturnya terlalu padat, jadi kurang bisa di blend gitu ya kalau dipakai keseluruhan wajah. Tapi kalau misalnya untuk campuran aja boleh nggak sih Mbak Feb? Misalnya teman-teman ambil sedikit terus dicampur sama foundation, itu boleh nggak? Boleh banget seperti itu. Nah udah, ini tinggal diratakan aja seperti ini. Lalu teman-teman boleh ditutup lagi gitu ya pakai bedaknya gitu. Jadi biar lebih menutup. Nah, ini aku pakai bedak yang dari series The One Illu Skin ya, yang warnanya dark. Ini yang bulan lalu aku rekomendasi untuk warna bedak yang bisa menaturalkan warna-warna yang terlalu cerah. Misalnya foundation teman-teman semua tuh warnanya keterangan gitu ya. Bisa teman-teman lebih dinaturalin warnanya dengan si bedak warna dark ini. Nah, ini kan karena warnanya terlalu cerah tadi di bawah mata, pakai ini ya. Nah, jadi nggak terlalu, tadi kan awal kan putih banget, jadi kalau pakai bedak ini tuh jadi nyatu gitu, warnanya lebih bagus. Oke, seperti ini ya kurang lebihnya. Jadi untuk warna-warna gelap di bawah matanya itu lebih tertutup, seperti itu.
Oke Mbak, kalau nggak mau pakai foundation gimana tuh? Oke, Kak Fitria, ini untuk korektornya ya. Kalau nggak mau pakai foundation, apakah bisa? Nggak bisa, karena tadi aja aku udah pakai foundation terus pakai korektor aja warnanya tidak merata gitu ya. Jadi lebih bagus memang harus pakai foundation biar warnanya itu lebih ngeblend, terus juga warnanya lebih natural gitu di kulit wajah. Kalau hanya pakai korektor ini aja terus nggak pakai foundation, jadi kayak belentang-belentong gitu loh Kak. Jadi warnanya kayak ntar terangnya di sini atau teman-teman pakainya di sini terlalu terang. Jadi lebih baik memang harus pakai foundation gitu ya. Ini bedaknya wajib punya yang warnanya dark. Seperti apa sih gelapnya? Kalau memang pakai si warna ini aja untuk kita yang kulitnya sedang gitu ya, terlalu tanning banget gitu kepada saat siang hari. Tapi kalau misalnya pakai ini untuk dikombinasi warna-warna yang lebih terang gitu ya, foundation, concealer gitu ya, atau bedak yang terlalu terang, ini tuh bagus jadinya natural. Yang tadinya putih banget, yang aku pakai terlalu putih, ditambahkan ini hasilnya lebih bagus. Betul Kak Damayani, jadi nyatu untuk warnanya sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita next ke materi selanjutnya? Kalau pakai face primer Jordani Gold nggak perlu pakai serum lagi kah? Oke Kak Monca, untuk Jordani Gold Elixir Primer itu kan tetap kategorinya makeup walaupun ada kandungan serum. Jadi tetap ya harus pakai serum dari skincare. Jadi untuk tahapan skincare rutinnya tetap dipakai seperti serumnya dan juga day creamnya. Baru setelah penyerapannya lebih sempurna dilanjutkan lagi menggunakan Elixir Primer. Fungsinya berbeda dengan skincare ya. Jadi harus dipakai lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Kak Vivo, Mbak saya mau nanya kenapa jika wajah kita bermakeup terus kok timbul kantong mata kita itu gimana caranya? Oke, nah kadang nih ya kalau mungkin teman-teman suka nonton di YouTube gitu ya tentang makeup, suka loh ada MUA yang suka sebelum bermake up apalagi riasan mata dikompres untuk kantung matanya. Untuk kantung matanya ini muncul karena kan kulit wajah kita kan udah di istilahnya tuh kayak udah disempurnakan, warna pori-porinya tidak tampak, terus juga flek hitamnya juga tersamarkan gitu, sehingga kantung mata tuh malah kok kelihatan lebih jelas gitu, karena ditambah juga mungkin kita perawatan area matanya kurang tepat. Nah caranya gimana nih biar si kantung matanya itu tertutup gitu ya? Bisa tadi kayak aku kan masih sedikit kelihatan karena ini kan sebenarnya kurang sempurna sih untuk ngeblendingnya gitu. Bisa ditutupin lagi pakai concealer, dan sebelum mulai make up gitu boleh dikompres pakai es batu untuk di bagian kantung matanya yang sangat besar gitu ya, atau sebelumnya pakai eye cream dulu, jeda kurang lebih 2-3 menit dan nanti akan ketutup untuk kantung matanya. Seperti itu ya Kak Vivo ya. Jadi boleh di treatment dulu pakai es batu dan juga pakai eye cream, pastinya setelah itu ditutupi pakai korektor kit ini karena kan dia teksturnya lebih pekat jadi lebih menutup gitu. Itu untuk makeup pesta mungkin yang mau lebih benar-benar makeup itu flawless gitu ya, lebih tertutup dan rapi hasilnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya seneng deh banyak yang bertanya di sini. Selanjutnya pertanyaan dari kok tadi bedaknya yang dark 44128. Iya betul 4 di sini sih tulisannya 42218 ya, kayak apa salah kode di sini ya. Jadi ini dari The One Illuskin Press Powder 42218. Coba bisa dicek lagi di Beauty Guide yang benar kodenya yang mana ya, untuk yang meratakan atau menaturalkan warna-warna yang lebih cerah. Kalau yang buat kulit warna putih apa enggak kegelapan? Oke, Kak Damayani. Oke, untuk yang warna kulit putih emang dia terlalu kegelapan karena kan memang fungsi dari bedak ini bukan dipakai sendiri gitu ya. Ini fungsinya hanya untuk meratakan warna yang kurang rata. Dalam artian gini, warna yang terlalu cerah gitu. Kalau Kak Damayani kulitnya putih mau pakai sebagai bedak padat, pilihnya jangan yang dark tapi yang light atau yang medium. Nah, darknya ini kita punya hanya untuk memperbaiki warna-warna yang terlalu cerah. Misalnya foundation terlanjur beli warna yang lebih cerah, kita bisa netralkan dengan warna dark ini gitu ya. Jadi bukan pakai keseluruhan wajah pakai dark ini, nanti warnanya terlalu tanning, terlalu gelap di kulit wajah kita.
Oke, Kak Susiana, Kak, kalau Susi pakai bedak kok komedonya sering keluar ya, suka putih-putih gitu di hidungnya. Oke, aku paham maksudnya. Mungkin Kak Susi pada saat makeup kok kayak jadi kayak beruntusan bangun gitu ya di hidungnya. Nah, itu sebenarnya memang kulit wajahnya banyak sel kulit mati, banyak komedo yang artinya Susi penting banget udah harus melakukan perawatan mingguan gitu ya. Jadi bukan salah makeupnya, salah di dasar kulitnya memang harus ada perawatan ekstra. Selain perawatan harian, Susi berarti harus perawatan mingguan. Jangan lupa scrub sama masker ya seminggu 2 kali biar kulitnya lebih halus, nggak ada komedo. Nanti kalau kulitnya udah halus lembut, makeup tuh nggak ada yang bangun-bangun gitu loh teman-teman semua, nggak ada komedonya seperti itu ya. Oke, yang Mbak pegang tadi apa namanya? Oke, yang ini namanya The One Corrector Kit ya, yang di sebelah kanan untuk materinya ini The One Corrector Kit. Yang ini lagi promo juga, ini untuk produknya. Ini bisa mengkoreksi warna-warna kulit yang tidak merata dan bedak yang bikin natural ini yang si The One Illuskin Press Powder ya. Ini bisa untuk menetralkan warna-warna yang terlalu terang. Oke, seperti itu teman-teman. Aku mau lanjut slide lagi. Kak Sita boleh dibesarkan dulu slide-nya. Nanti kita akan ada praktek lagi. Oke, selanjutnya kita bahas untuk foundation. Foundation atau complexion kita punya 3 jenis. Yang pertama ada CC cream, yang kedua ada cushion, yang ketiga ada foundation ya, ada foundation. Nah, untuk CC cream kita punya dari rangkaian Giordani Gold CC Cream SPF 35 atau ada dari The One itu adalah E2Z cream ya teman-teman ya, itu adalah CC cream. Dan selain itu ada cushion dan ada si foundation. CC cream itu apa sih? Jadi CC cream itu adalah rangkaian makeup dasar gitu ya. Jadi dia makeup base, makeup dasar seperti foundation yang selain kandungannya foundation tapi dia ada skincare-nya gitu teman-teman. Kalau foundation kan memang benar-benar alas dasar aja gitu ya. Tapi kalau si CC cream, BB cream dan cushion dia mempunyai kandungan skincare-nya. Jadi untuk selain untuk make up tapi juga untuk merawat kulit wajah. Nah, Giordani Gold CC Cream dia cocok untuk tipe kulit yang normal ataupun berminyak, coveragenya medium, jadi cocok banget untuk harian gitu ya, buat ke kantor, buat kalau teman-teman semua mungkin lagi ada training, meeting gitu ya, teman-teman bisa pakai CC Cream. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah dewy. Dewy itu kayak apa sih? Kalau teman-teman make up, lihat orang-orang yang make up kelihatannya make up itu kayak glowing, basah gitu, itu disebutnya dewy. Nah, untuk hasil akhirnya seperti apa tadi ya dewy, dan ini mempunyai manfaat yang membantu kulit wajah kita tuh tampak lebih bersih dan berkilau, dan SPF 35-nya ini melindungi kulit kita dari sinar UVA dan juga UVB. Jadi benar-benar memproteksi kulit kita dari paparan sinar matahari untuk CC cream. Nah, biasanya untuk CC cream ini banyak yang memilihnya untuk harian aja gitu ya, untuk makeup simple, untuk makeup di rumah aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman semua di rumah gak mau mukanya polos-polos banget, bisa pakai CC cream. Lalu ada cushion ini yang juga lagi tren banget ya, sampai sekarang ini juga masih banyak teman-teman kita yang suka menggunakan cushion dari series Giordani Gold. Untuk jenis kulitnya apa? Semua jenis kulit bisa. Coveragenya gimana? Ringan hingga medium. Maksudnya apa ringan hingga medium di sini adalah untuk coveragenya ini tingkat coveragenya bisa teman-teman tentukan sendiri. Contohnya, teman-teman mau yang natural aja, tipis-tipis aja, boleh 1 layering. Atau mau lebih menutupi gitu ya, lebih flawless hasilnya, tidak terlihat yang noda gelap ataupun garis-garis halus. Nah, teman-teman bisa 2 layering gitu ya. Jadi habis dipakai, tunggu meresap, ditap-tap lagi ke kulit wajah kita. Lalu untuk kandungannya sendiri di sini ada hyaluronic acid dan juga skin series blend. Jadi artinya pada saat teman-teman menggunakan cushion ini di kulit wajah itu tuh terasa kulit teman-teman semua tuh segar, lembut dan juga lembab karena ada kandungan si hyaluronic acid-nya. Manfaatnya apa? Ringan di kulit wajah, bikin segar yang tadi udah aku jelaskan dan juga menutrisi. Nah, ini keunggulan dari cushion kita. Dan cushion ini dia bisa di refill ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman semua udah habis
punyanya gitu ya, kalau di tap-tap kok udah kayak nggak ada isinya, teman-teman bisa refill kembali. Kita juga udah menyediakan untuk refillnya dengan pilihan warna yang sama. Ada 3 pilihan warna ya, light ivory, sun beige, itu juga ada warna natural. Lalu dia juga ada sponsnya atau puffnya sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa langsung pakai. Tapi kalau aku pribadi untuk puffnya tuh aku apa ya? Lebih suka pakai puff dari wedges spons gitu. Karena kenapa? Kayak lebih ngeset aja di kulit wajah gitu, kayak lebih menutup kalau pakai wedges spons dibanding si rangkaian Kasen Giordani Gold ini, karena menurut aku tuh bahannya kayak terlalu apa ya, nggak meresap di kulit gitu untuk bahannya sendiri. Jadi aku kadang kalau pakai produk ini untuk sponsnya lebih suka menggantinya dengan wedges spons. Wedges spons itu seperti apa sih? Yang bentuknya segitiga, yang pori-porinya tuh kayak lebih padat, dia tuh kayak lebih bonci gitu, jadi lebih meresap ke kulit wajahnya tuh lebih enak, lebih ngeset gitu ya. Selanjutnya ada foundation dari Giordani Gold Master Creation Foundation. Jadi kalau ngebahas foundation memang jenisnya banyak banget ya, dari series Giordani aja ada kurang lebih 4. Dari The One aja ada 3 jenis gitu ya. Apa sih bedanya satu dengan lainnya? Sebenarnya kalau masalah perbedaannya adalah di kandungannya ya teman-teman ya. Kalau coveragenya itu semuanya hampir ke medium. Untuk yang high coverage itu ada di rangkaian The One Everlasting ya. Tapi sekarang Everlasting yang bentuknya tube udah tidak hadir. Sekarang adanya Everlasting Sing. Nah itu bagus banget untuk coveragenya sendiri ya. Oke, dan apa yang lagi diskon Mbak Feb untuk foundation di Februari ini? Ini dia, Giordani Gold HD Fine Foundation. Apa keunggulannya? Bisa dipakai untuk semua jenis kulit, coveragenya medium, mengandung white truffle extract, dia membantu untuk menghidrasi, tampak lebih dewy untuk kulit wajahnya, dan membuat hasil akhirnya lembut dan juga halus dan mempunyai SPF 8. Nah, untuk foundation ini lagi promo di Beauty Gap Februari, yaitu dengan membeli foundation gratis deodorannya. Jadi teman-teman, pada saat branding ini di sosial media, teman-teman semua boleh nih sebutkan untuk manfaat dari Giordani Gold HD Fine Foundation-nya, yaitu memberikan hasil dewy, terus juga hasil lembut, halus, dan mempunyai kandungan white truffle ekstraknya. Ini dia teman-teman ya, yang lagi promo di Beauty Guide kita bulan Februari. Lalu untuk Giordani Gold lainnya, foundationnya ada apa? Ada Gold Long Wear Mineral, ada HD Defying Serum Boost Foundation. Nah mungkin nih teman-teman suka sering ditanyakan, Mbak Feb, apa sih bedanya HD Defying aja sama yang mengandung serum boost? Nah kalau kita lihat, kandungannya memang sangat berbeda di rangkaian Serum Boost Foundation. Kalau HD Defying aja hanya ada white truffle extract, sedangkan di kandungan Serum Boost Foundation HD Defying dia ada kandungan prebiotik serum, ekstrak lotus dan juga flower. Jadi untuk kandungannya ini seperti kita menggunakan makeup yang dikasih serum gitu loh teman-teman semua. Jadi ada kandungan prebiotiknya, jadi membantu merawat tekstur kulit, terus juga hasil akhir tekstur dari makeup kita. Nah dia untuk hasil akhirnya itu adalah medium hingga tinggi, yang artinya memang lebih menutup dibanding si HD Defying Foundation gitu. Jadi memang ini lebih kayak buat ke pesta gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau mau dipakai buat harian aja boleh nggak Mbak Feb? Boleh aja gitu ya teman-temannya. Sebenarnya sih foundation kembali lagi pilihan yang nggak ada salahnya foundation untuk harian ataupun untuk pesta. Yang bikin kulit kita itu jadi masalah atau tidak itu tergantung bagaimana cara kita merawat setelah kita menggunakan make up ya. Jadi teman-teman yang nggak mau kulitnya jadi komedoan, nggak mau hasil akhirnya nanti malah jadi jerawatan pada saat kita pakai foundation, kita harus membersihkannya dengan sempurna. Jadi membersihkan makeup itu bukan hanya sekedar aku udah selesai nih makeup, udah sampai rumah mau istirahat, udah dicuci-cuci pakai face wash aja udah kelar selesai. Tidak seperti itu. Karena kenapa? Membersihkan wajah yang full dengan makeup kalau hanya pakai sabun cuci muka, cuci wajah itu bikin kulitnya itu gampang komedoan gitu ya, penyumbatan sel kulit mati di pori-pori kita. Makanya harus pakai makeup removernya biar lebih bersih sempurna untuk pembersihannya. Seperti itu. Oke, aku bacakan dulu pertanyaan dari teman-teman semua ya.
Oke Kak Vivo lihat di Beauty Guide ya. Oke kayak nih, berarti kalau udah pakai CC cream nggak usah pakai sunscreen lagi ya Kak. Oke, pakai sunscreen lagi atau tidak pada saat pakai CC cream kembali lagi ke diri kita masing-masing, tergantung aktivitasnya seperti apa. Walaupun CC cream ini udah SPF 35, tapi kalau teman-teman kegiatannya benar-benar seharian di luar ruangan, apalagi langsung terpapar sinar matahari, sangat disarankan pakai sunscreen lagi. Karena kenapa? SPF di dalam kandungan makeup itu tidak tahan sekuat sunscreen yang kita gunakan. Jadi boleh banget ditambahkan sunscreen gitu ya. Tapi Mbak Feb, aku hanya di dalam ruangan. Nah kalau di dalam ruangan beda lagi ceritanya ya. Kalau di dalam ruangan kan kita nggak terkena sinar matahari, hanya terkena sinar UV dari laptop gitu ya. Itu boleh nggak pakai. Tapi sebaiknya memang saat ini sangat disarankan banget kemanapun aktivitas teman-teman semua, pakailah sunscreen gitu ya, karena benar-benar sunscreen itu mencegah terjadinya penuaan kulit seperti bintik gelap di kulit wajah kita gitu kayak nih ya. Jadi nggak apa-apa, tambahin lagi aja sunscreennya. Oke, selanjutnya kulit berminyak cocoknya pakai foundation yang mana Kak Feb? Oke, ini aku nggak semua foundation aku munculin di sini ya. Jadi untuk yang kulit berminyak boleh gunakan rangkaian foundation dari Matte Velvet. Masih ada nggak ya Matte Velvet ya yang bentuknya cup ya, itu bisa untuk kulit berminyak. Atau boleh juga nih Kaf Sotul pakai rangkaian dari Master Creation ini, karena kan dia coveragenya adalah pakai si Jordani Gold HD Serum Boost Foundation ini karena coveragenya medium hingga tinggi. Jadi bisa nih pakai foundation ini untuk kulit berminyak gitu ya. Oke, selanjutnya foundation dari Kak Henita, foundation GG HD Feng SPF 88, pilihan setnya di bulan ini cuma satu aja ya Kak Feb. Ya betul Kak Heni, jadi untuk yang lagi promo sekarang ini di Beauty Guide Februari, untuk set warnanya memang hanya ada satu, yaitu porcelain yang tadi aku bilang. Porcelainnya itu memang warnanya terlalu cerah, terlalu putih untuk kita warna kulit orang Indonesia gitu ya. Jadi kalau dipakai memang terlalu putih banget, nggak usah khawatir, bisa dinetralkan dengan warna bedak yang tadi aku promokan gitu ya, dari The One Illuskin Press Powder yang warnanya dark. Nah dark ini bisa menetralkan warna yang terlalu cerah untuk foundationnya. Lagi promo juga Kak Heni untuk bedaknya, bisa dilihat lagi di Beauty Guide-nya. Oke, selanjutnya Kak Priscilla, sebelum pakai cushion, apa perlu pakai primer dulu? Untuk cushion sendiri nggak usah pakai primer dulu, karena pada dasarnya di dalam kandungan cushion itu udah ada kandungan primernya, jadi nggak usah ditambahkan si primernya, gitu ya Kak ya. Oke, jelas semuanya. Kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya, yaitu riasan mata atau eyeshadow. Eyeshadow ini yang membuat makeup kita tuh lebih warna-warni, makeup kita lebih memukau gitu ya. Dan untuk teknik menggunakan eyeshadow itu juga ada jenis yang klasik atau smoky eyes gitu ya, untuk mempertegas dandanan kita. Jadi teman-teman tinggal pilih aja suka teknik menggunakan eyeshadow seperti apa. Dan yang aku rekomendasikan untuk eyeshadow-nya di bulan Februari ini adalah The One Makeup Pro Wet and Dry Eyeshadow. Apa sih keunggulannya? Dia mempunyai kandungan argan oil dan juga vitamin E, jadi dia membantu untuk merawat area kulit mata kita, kelopak mata maksudnya gitu ya. Dan ini penggunaannya bisa memberikan hasil yang shimmering atau hasil yang matte, tergantung bagaimana cara teman-teman menggunakannya. Kalau menurut aku ini tuh sangat bagus banget ya untuk kita mungkin yang nggak terlalu suka bermain dengan warna eyeshadow, karena kalau misalnya mungkin kalau teman-teman, aduh Mbak kalau aku beli satu palet pasti yang kepake warna coklatnya aja, atau aku nggak terlalu pakai banget untuk pakai eyeshadow. Nah teman-teman bisa nih beli rangkaian The One Makeup Pro Wet and Dry Eyeshadow ini, karena kenapa? Dijualnya satuan warna. Nah pas banget kan ya untuk teman-teman yang memang mungkin dominannya suka pakai warnanya coklat misalnya, atau dominannya lebih sukanya pakai warnanya grey, abu-abu atau warna plum. Nah teman-teman tinggal pilih aja nih sukanya yang mana warnanya. Atau
Aku tipikal yang ganti-ganti warna loh Mbak Feb, kalau pakai eyeshadow sesuai warna bajuku, boleh, monggo beli semua warnanya ada ya. Jadi ini enak banget, tinggal disesuaikan aja dengan teman-teman semua sukanya untuk eyeshadow apa gitu ya, sesuai yang teman-teman pakai. Jadi nggak mubazir untuk warna-warna eyeshadownya sendiri. Dan ini memang pada saat kita order itu nggak dapat tempatnya ya teman-teman ya, nggak ada packagingnya karena ini bentuknya tuh kayak refill gitu. Jadi memang teman-teman harus beli tempatnya lagi. Ada ya di B3 itu tempat kosongannya, teman-teman beli tempatnya untuk menaruh si eyeshadow ini gitu. Jadi teman-teman bisa kombinasikan eyeshadownya dengan blush onnya atau dulu tuh ada yang warna-warni itu sama ya kontur yang tapi bentuknya padat. Nah, bisa juga dikombinasikan seperti ini. Oh iya, bulan ini tempatnya gratis tuh. Pas ya. Pas banget teman-teman semua. Harganya lumayan loh untuk tempatnya sendiri. Makanya nih teman-teman langsung aja beli untuk eyeshadow-nya gitu ya. Kalau teman-teman mau minta rekomendasi warnanya apa Mbak Feb gitu. Oke, kalau warna rekomendasi pastinya ini si Cooper Shimmer ya, warna coklat ini ya, atau warna yang si ini si Sandy Gold Shimmer gitu ya. Itu cocok buat harian untuk teman-teman yang suka warna-warna nude, warna-warna soft, warna-warna ini aja yang teman-teman pilih ya. Ini lagi gratis untuk tempatnya. Jangan lupa ya teman-teman order untuk produk ini. Oke, selanjutnya eyeliner atau pensil mata. Nah, ini yang penting juga pada saat kita merias mata, jangan sampai tidak menggunakan eyeliner pada saat sudah menggunakan eyeshadow. Karena kenapa? Hasilnya tuh kayak aneh gitu loh, matanya tuh kayak nggak ada garisnya gitu, matanya tuh kayak sayu, jadinya nggak lebih tajam, nggak lebih ilusi matanya ya, karena fungsi dari eyeliner atau eye pencil adalah membuat ilusi mata kita terlihat lebih besar gitu ya, lebih hidup untuk mata kita. Bagaimana sih cara menggunakan eyeliner? Nah, untuk menggunakan eyeliner, di sini untuk eyeliner kita ada 3 jenis, ada pensil mata, ada eyeliner cair, dan juga ada kajal. Nah, teman-teman untuk sebelum bagaimana cara menggunakannya, teman-teman pilih dulu eyeliner apa yang teman-teman sukai gitu ya. Karena untuk eyeliner ini setiap jenisnya mempunyai tekstur yang berbeda-beda. Kalau eyeliner cair, pastinya eyeliner cair itu kan teksturnya cair ya, memang itu harus sedikit konsentrasi untuk penggunaannya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita goyang sedikit atau melenceng sedikit, jadinya bleber gitu ya, berantakan. Atau teman-teman bisanya pakai yang pensil Mbak Feb, karena pensil tuh kayaknya warnanya lebih tajam, pakainya lebih gampang gitu ya, lebih mudah, boleh banget gitu. Oke, Kak Sita tanya, yang paling gampang jenis eyeliner itu apa, Kak? Oke, yang paling gampang ya, yang paling gampang adalah pensil mata, kalau menurut aku ya. Karena kenapa? Pensil mata itu dia punya sudutan itu udah pasti gitu, nggak bergerak seperti kuas. Kadang kalau si stylo aja, stylo memang untuk kita-kita yang udah keseringan make up, udah bisa make up, itu gampang, satu garisan aja itu udah langsung nyata bagus gitu ya, hasilnya udah rapi. Tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali megang eyeliner, kadang kalau pakai stylo tuh warnanya kayak nggak keluar, kok dicoret nggak keluar ya, karena memang untuk tarikan atau coretannya itu masih kurang tepat gitu. Nah, kalau pensil mata itu udah kayak kita pakai pensil aja, udah satu goresan udah langsung keluar untuk warnanya sendiri gitu. Jadi bisa direkomendasikan untuk pensil mata. Dan pensil mata yang sangat mudah banget untuk teman-teman yang baru mencoba menggunakan pensil mata atau pakai eyeliner, itu adalah rangkaian dari The One High Impact yang diputer coba. Nah, yang seperti ini nih, tapi ini yang versi lama, yang barunya coba muncul nggak ya di sini? Oke, ini versi lama, tapi yang barunya sekarang lagi promo loh, ada di Beauty Guide yang warnanya hitam. Untuk kemasannya yang ada warna hitam, ada warna birunya, ada warna abu-abunya. Nah, ini enak banget untuk pemula. Yang pemula maksud di sini adalah orang-orang yang belum pernah memegang atau mencoba pakai si eye pencil atau eyeliner ya. Jadi pakainya tuh gampang banget untuk jenis kayak gini dan nggak usah diraut untuk si pensilnya gitu. Jadi Kak Sita boleh rekomendasikan si The One High Impact ya untuk teman-teman yang baru menggunakan eye pencil.
Iya Kak F, jadi untuk eyeshadow yang warna pink muda itu nggak ada lagi ya, udah sering tidak muncul di Beauty Gate, atau Kak F kalau apal kodenya masukin aja ya kodenya gitu ya. Kadang memang beberapa produk tuh nggak sering muncul di Beauty Guide, tapi karena stoknya masih ada, masih bisa diorder gitu. Jadi Kak F kalau misalnya memang penasaran mau order produk tersebut, boleh dimasukkan aja di input untuk kodenya sendiri. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, terus selanjutnya tadi udah ya eyeliner yang cair, kita cairnya itu semi liquid ya atau semi cair. Ini kita ada dari Stylo. Nah, Stylo sih udah nggak diragukan lagi ya untuk kualitasnya, hasilnya seperti apa, tahan lama juga, pakainya tuh sangat mudah untuk teman-teman yang udah sering pakai gitu ya. Dan ini punya warna yang sangat intens untuk hitam pekatnya. Lalu untuk kajal, ini kajal yang seperti ini dari The One sudah tidak keluar. Sekarang kita punyanya kajal dari On Color. Nah, ini aku mau tunjukkan ke teman-teman semua kajal dari On Color, Kasita, punten. Oke, siap. Ini dia kajalnya teman-teman ya dari On Color seperti ini. Ukurannya berapa senti sih? Kemarin sih aku ukur itu kurang lebih 20 senti ya, segini aja, emang nggak tinggi-tinggi banget. Lalu dia ujungnya memang nggak runcing ya, jadi dari sananya tuh nggak runcing gitu, ujungnya tuh nggak tajam kayak pujol gitu ya, nggak tajam. Lalu gimana Mbak Feb warnanya? Warnanya sih bagus banget hitam. Ini aku nggak pakai eyeliner, aku pakai dulu ya. Jadi warnanya hitam banget. Tuh, kelihatan kan? Ini aku belum pakai, ini aku udah pakai. Warnanya hitam pekat, bener-bener nyata gitu ya hitamnya. Dan teksturnya nih soft creamy. Jadi dipakai tuh nggak yang sakit kayak kita pakai pensil kering sakit gitu ya. Jadi nggak nyakiti di garis mata kita. Sekali pulasan itu aja warnanya tuh udah langsung intens hitamnya. Lalu ini kalau jenis-jenis kajal seperti ini, dia bukan hanya dipakai di garis mata bagian atas, tapi juga bisa di bagian dalam. Misalnya kalau teman-teman udah terbiasa, biar matanya tuh lebih hidup gitu ya, teman-teman boleh pakai di dalamnya seperti ini. Nah, jadi nanti eyelinernya itu nggak kelihatan bolong, nggak kelihatan kosong di bagian garis matanya sini. Jadi boleh di bagian dalamnya. Dan memang fungsi dari eyeliner jenis kajal itu bikin makeup smoky eyes. Smoky eyes itu kayak ada bayangan-bayangan garis mata gitu. Jadi untuk jenis pensil mata seperti ini, dia bukan hanya untuk di bagian atas tapi juga untuk eyeliner di bagian bawah. Jadi bagian bawahnya teman-teman pakai, jadi ntar matanya lebih tajam, lebih intens. Tuh. Lalu bagaimana sih tips Mbak Feb? Aku pengen deh kayak orang-orang gitu ya, kayak Mbak Febri pakai tadi, pakai eyeliner bawah tapi nggak perih gitu ya. Aku tuh kayaknya baru nempel aja nih pensil mata, langsung berair matanya gitu. Bagaimana sih tipsnya biar nggak perih gitu ya, hasilnya nggak jadi basah atau bleber untuk si eye pensilnya ini? Caranya adalah teman-teman untuk pakai di bagian bawahnya adalah di dekat garis matanya ini ya. Lalu teman-teman boleh tarik sedikit. Nah, pakainya di bagian sininya. Nah, biar tidak berair matanya, sebelum menggunakan make up mata ya yaitu tahapan pertama tadi, rutinitas skincare-nya, jangan lupa pakai eye cream ya, karena eye cream sendiri selain merawat area mata gitu ya untuk mata panda, dia juga untuk menekan biar mata kita tuh nggak keluar air matanya gitu, biar nggak perih, biar nggak pedih, biar nggak jadi bleber untuk mata kita. Nah, caranya seperti itu untuk teman-teman yang mau pakai pensil mata gitu ya atau eye pensilnya. Lalu banyak pertanyaan juga, Mbak Feb, ini kan begini ya teksturnya soft creamy, apakah bleber di mata kita? Nah, untuk bleber atau tidaknya kembali lagi ke jenis kulit kita. Kalau kulit-kulit yang memang
gampang keringetan, kulitnya jenisnya adalah berminyak, itu memang bisa jadi kayak bleber. Jadi pas di bagian bawahnya itu kayak hitam-hitam gitu loh teman-teman ya. Lalu gimana tipsnya Mbak Feb biar nggak bleber gitu, biar nggak berantakan kalau siang hari mau makan siang tapi masih stay gitu smoky eyes tapi bukan yang berantakan di bawahnya. Caranya seperti apa? Yaitu teman-teman bisa pakai compact powder, atau kalau teman-teman semua masih punya loose powder boleh banget, tinggal dibikin area matanya ini tuh jadi matte gitu ya. Coba aku ada kuas tidak ya. Oke, di bagian bawahnya itu jadi matte. Jadi boleh dibedakin aja untuk di bagian matanya biar nggak berminyak, biar nggak basah. Ya. Nah, seperti ini. Boleh pakai kuas yang lebih kecil gitu ya, kuas bending brush. Nah, dikecilin gitu. Nah, jadi matanya tuh jadi nggak berminyak, jadi nggak basah. Nah, ini anti bleber jadinya. Seperti itu, teman-teman semua ya. Ini aku next untuk sebelahnya, ntar aku pakai selanjutnya aja ya. Jadi aku mau jelaskan lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Boleh kita lanjut ke materi selanjutnya, Kak Sita. Boleh dimunculkan lagi materinya. Oke, karena tidak ada pertanyaan seputar eyeliner, kita lanjut untuk perawatan bibir atau lipstick bibir gitu ya. Makeup bibir ya maksudku. Nah, untuk makeup bibir ini apa sih fungsinya? Adalah untuk memberikan tampilan makeup yang penuh gaya, terus juga membuat kita lebih percaya diri dengan warna-warna yang kita gunakan setiap harinya berbeda. Teman-teman semua, apa sih warna koleksi lipstick teman-teman semua di rumah? Coba aku mau tahu dong, teman-teman lebih sering pilihnya warna apa untuk lipstick? Apakah lebih cenderung warna-warna nude pink, atau warna ke coral, atau warna merah, atau warna magenta? Coba aku mau tahu teman-teman koleksinya banyakan apa untuk lipstick sendiri. Atau teman-teman sebenarnya semua warna Mbak Feb aku punya, karena aku pencinta lipstick gitu ya. Aku suka banget kalau lipstick lagi launching gitu ya, baru produknya, aku hampir semua warna punya. Oke, Kak Damayani katanya suka banget sama lipen yang warnanya merah. Wow, berarti karakter Kak Damayani ini pemberani gitu ya. Kalau Kasita coklat misterius ya, Kasita orangnya ya, warna coklat favorit katanya. Kalau Kak Melati ini feminim ya, warnanya pink sukanya. Lalu Kak Monja katanya merah dan magenta. Wow, keren banget Kak Monja suka warna merah dan magenta. Itu kan warna bold, warna berani juga, keren banget ya. Lalu Kak Susi katanya warna coklat. Wow, banyak ya. Ada yang Kak Windy merah katanya. Wow, keren teman-teman semua, nggak suka yang gelap-gelap. Kenapa Kak Windy nggak suka gelap? Gotik ya kelihatannya ya, lebih tajam gitu ya. Nah, kembali lagi ya, kalau kita lihat di sini berarti kan lipstick itu lebih ke selera teman-teman semua ya, lebih mau hasil makeup tuh seperti apa, mau yang lebih ke soft atau makeup yang bold gitu ya, atau makeup yang soft bold juga bisa ya. Soft bold seperti apa sih? Misal soft di bagian eyeshadow-nya tapi bold di bagian bibirnya juga bisa. Nah, intinya nih teman-teman semua, untuk mendapatkan lipstick atau bibir yang lebih cantik gitu ya, lebih rapi seperti ini ya. Mungkin teman-teman sering bertanya, kok kenapa ya kalau di katalog gitu ya, di Beauty Gate modelnya tuh kalau pakai lipstick tuh cantik-cantik banget ya, warnanya kok keluar banget ya. Nah, teman-teman harus perhatikan di balik bibir yang cantik, di balik warna lipstick yang ngeset di bibirnya, itu ada perawatan sebelum menggunakan lipsticknya. Jadi jangan lupa teman-teman harus merawat bibir kita. Kalau bibirnya yang garisnya udah hitam, warna bibirnya kurang cerah, teman-teman harus merawat bibir kita dengan perawatan mingguan dari Love Nature scrub and mask dari Love Nature ya untuk lipnya itu. Nah, itu membantu untuk lebih mengangkat sel kulit mati, melembabkan, dan jangan lupa teman-teman juga harus pakai lip balm ya. Lip balm fungsinya adalah untuk melembabkan bibir kita, untuk menciptakan dasar yang lembut dan juga rata. Jadi kalau mau hasilnya seperti model ini nih, ini kan kelihatan banget ya, lipstiknya itu di bibir tuh kayak lembut, kayak rata, karena sebelum penggunaan dari
lipstick, dia pakai lip balm dulu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Mbak Feb, aku tuh suka hasil dari lip balm, bibirnya lembab. Cuma kalau pakai lip balm, lipstiknya tuh jadi basah, jadi berminyak. Itu gimana Mbak Feb? Nah, teman-teman boleh jarakin aja penggunaannya, intensitas untuk penggunaannya itu dijarakin. Jadi bukan yang habis pakai lip balm baru pakai lipstick itu. Jangan seperti itu karena kan lip balmnya belum meresap ke bibir kita, jadi basah untuk bibirnya. Makanya harus ada jarak untuk penggunaan lip balm ke lipstick kurang lebih 1 menit atau 2 menit biar lip balmnya meresap baru menggunakan rangkaian lipstick. Nah, si lipstick ini juga kalau mau hasilnya lebih rapi nih kayak bibir ini ya, kok kebentuk banget ya garisnya tuh yang nggak ada blebernya sama sekali, nggak keluar garis. Ini kok bagaimana sih caranya gitu ya. Nah, ini dia pakai lip liner dulu nih kalau teman-teman perhatikan nih ya slide ini ya. Ini tuh ada garis rapihnya. Ini karena siapa? Karena lip liner gitu. Jadi lip liner itu penting banget untuk membentuk, untuk merapikan lipstick yang kita pakai teman-teman semua. Nah, makanya teman-teman selain mengkoleksi banyak warna lipstick, teman-teman juga harus mengkoleksi lip linernya. Tapi ingat lip linernya jangan dipakai sebagai lipstick. Kadang nih teman-teman, aku mau simple aja Mbak Feb, ya udah lip linernya aku fullin aja ke keseluruhan bibir aku. Jangan seperti itu juga ya, karena tekstur dari lip liner itu kan beda sama lipstick. Kalau lip liner tuh terlalu matte banget kalau kalau diratakan ke bibir tuh kayak jadinya tuh kayak pecah-pecah gitu, nggak bagus ya. Dan betul banget nih kasih tahu ke kita bahwa lip liner di Februari ini lagi promo. Jadi pas banget nih teman-teman mau punya lipstick yang nggak transfer gitu ya, nggak nempel di masker, kita ada The One Unlimited si Ultra Fix yang lagi promo di bulan ini. Di bulan ini dia mendapatkan lip linernya ya. Jadi teman-teman semua, yuk kita koleksi lagi lipstiknya dan dapat gratisan si lip linernya. Tuh Kak Grace katanya bilang, iya pakai lip liner lebih terbentuk. Iya betul banget ya. Jadi kalau pakai lip liner itu lebih terbentuk, lebih rapi, dan juga hasilnya lebih tahan lama di bibir kita. Nah, kita ada lip balmnya, ada On Color lip balm, terus juga yang terbaru ada The One A2Z lip balm SPF 25. Ini lip balm ini memang kalau dilihat set warnanya itu kayak terang-terang banget, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Yang namanya lip balm, walaupun dia ada warnanya, tapi bukannya seterang seperti lipstick teman-teman semua. Jadi warnanya itu soft aja gitu, kayak memberikan kesan bibir segar aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada cowok mau pakai lip balm gitu, mau beli lip balm, Mbak ini kok ada warna-warnanya gini sih, nanti aku gimana jadi ngepink enggak ya, jadi hanya pink-pink segar aja gitu ya. Ini macam-macam lipstiknya seperti ini. Kita ada The One Color Obsession lipstick, terus ada On Color cream lipstick ya dari On Color, terus juga ada lip linernya ya yang lagi gratisan sekarang juga itu. Terus juga kita ada On Color Lip and Eye Duo Crayon. Nah ini enak banget, satu pensil bisa untuk bibir, bisa untuk mata juga ya, untuk eyeliner. Lalu ini dia The One A2Z Lip Balm yang sekarang lagi promo. Dia mempunyai 10 manfaat yang membantu melapisi, melindungi tampilan bibir kita lebih menawan, lembab, dan juga ternutrisi ya. Jadi ada kandungan wet germ oil dan juga aloe vera extract. Ini bagus banget untuk lipstick ini, yang teman-teman tinggal pilih aja sesuai teman-teman suka gitu ya. Kalau saat menjual lipstick, teman-teman boleh menanyakan dulu menanyakan dulu kamu suka lipstick dengan tekstur apa. Jadi kalau skincare ditanya permasalahan kulitnya apa, tapi kalau untuk menjual lipstick tanya dulu tekstur akhirnya sukanya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dia bilangnya aku punya jenis bibir yang sensitif loh, gampang kering gitu, aku bibirnya tuh suka kering banget, berarti hindari lipstick yang matte, apalagi super matte, karena takutnya untuk bibir yang memang dasarnya udah kering tadi bikin kulitnya itu bibirnya jadi sensitif, dalam artian malah dipakainya jadi tambah kering di bibirnya. Jadi pilihlah lipstick yang soft creamy atau dia hasil akhirnya satin gitu ya. Satin itu kan pada saat dipakai tuh
kayak lembab, tapi dia tuh nggak kayak jadi glossy gitu kayak si lip gloss gitu ya, tapi dia menutrisi melembabkan seperti itu. Jadi teman-teman bisa tanyakan dulu ke customernya sukanya hasil lipstick yang seperti apa. Kalau dia bilangnya sukanya matte, sukanya yang tahan lama, berarti pilihnya yang matte ya. Nah, tinggal pilihkan saja mau dari series Giordani Gold dengan harga yang premium ya, memang harganya lebih tinggi, atau mau jauh lebih murah harganya ada di On Color gitu. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Oke, kasih terakota cocoknya sama lip liner warna apa? Terakota itu kan kayak warna-warna merah bata gitu ya. Jadi warna nude yang sekarang lagi gratisan itu cocok untuk warna terakota. Jadi boleh pilih terakota ya. Oke, Kak Agnes, untuk warna lip liner gimana Mbak dengan warna lipstick? Oke, memang kan kita nggak mungkin juga ya koleksi lip liner warnanya sebanyak lipstick yang kita punya. Tinggal samakan aja dengan warna-warna lipstick yang kita punya, warna basicnya gitu ya. Misalnya gini, kita punya warna tadi Kak Sita terakota. Terakota itu kan mirip-mirip kayak bata, warna-warna orange coklatan bata. Berarti kita bisa pilih warna nude. Atau kita punya warna lipstick coral, berarti carinya warna-warna yang ke arah orange untuk lip linernya. Atau kita punya warna merah, kita boleh lip linernya merah. Atau warna magenta keungu-unguan gitu ya, bisa pilih warna lipstiknya kayak plum gitu, kayak keungu-unguan. Jadi untuk lip linernya boleh warnanya samakan dengan warna lipstiknya gitu. Jadi pada saat kita pakai warnanya tuh nyatu dan untuk warnanya sendiri jadi nggak terpisah gitu ya antara lip liner sama si lipstiknya gitu. Oke, teman-teman semua, untuk materi lipstiknya sudah selesai, sampai sini aja. Untuk sharing kita juga udah selesai. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar makeup? Yang mau bertanya boleh yuk diketik pertanyaannya. Untuk materinya sudah selesai untuk pembahasan kalau kosmetik yang lagi promo di Beauty Guide bulan Februari ini. Teman-teman yang mau bertanya yuk, masih bisa ya diketik pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Silakan, kita punya berapa menit nih Kak? Oke, aku kasih 5 menit lagi ya. Boleh teman-teman yang mau bertanya silakan. Oke, ini ada Bulan. Kak, yang rias mata tadi kalau untuk mata yang besar belok, tipsnya gimana Kak biar nggak kelihatan gede banget matanya? Oke, nah untuk penggunaan dari kajal ya, untuk penggunaan dari kajal untuk mata-mata yang belok atau mata yang udah besar. Kalau tadi kan aku pakainya kan seluruh mata gitu ya, dari ujung luar ke dalam. Tapi untuk mata-mata yang besar jangan semuanya dihitamin, jadi hanya sudutannya aja. Misalnya gini, aku kasih boleh kameranya. Kan kiri aku belum pakai ya kebetulan. Oke. Nah, kalau tadi aku kan karena mata aku nggak yang terlalu belok banget gitu ya, jadi aku pakainya ke semua mataku gitu ya, sampai ke dalam. Tapi untuk teman-teman yang matanya udah besar, hanya di ujungnya aja, ujung sudut luar sampai ke tengah. Nah, terus boleh dikasih wings gini. Nah, seperti ini ya. Jadi beda kan tampilannya, kalau ini lebih kecil, kalau ini kelihatan jadi ngebesarin bola mata kita. Jadi itu tipsnya untuk mata yang sudah bentuknya besar. Dan lalu Mbak Feb kok pakai eyelinernya cuma setengah, terus setengahnya lagi dari tengah ke dalam pakai warna apa? Boleh pakai warna putih atau pakai warna-warna ya, pakai warna-warni misalnya biru, hijau itu juga bagus loh. Jadi riasan mata tuh eyeliner jangan teman-teman cuma coba warna hitam, tapi warna-warni juga bagus banget gitu ya, warna putih, warna hijau yang lagi promo di rangkaian duo krayon tadi ya, itu bagus banget untuk warnanya sendiri. Jadi itu untuk tips cara mengatasi penggunaan eye pencil yang untuk mata besar. Gitu Kak Damayani. Thank you. Yani, Kak kalau pakai eyeshadow biar warnanya nampak jelas gimana caranya? Oke, boleh sebelum pakai warna-warna eyeshadow itu teman-teman bisa pakai concealer dulu ya. Jadi kan kita biasanya kalau pakai foundation kan si kelopak matanya nggak dipakai gitu ya. Nah ini saatnya kita pakaikan si dasarnya itu pakai si concealer, kita tap-tap keseluruhan baru pakai eyeshadow yang berwarna. Nanti warnanya lebih keluar. Atau bisa nggak Mbak Feb
pakai tender care ini kan udah tips lama banget ya. Tender care bisa nggak sih pakai eyeshadow? Bisa banget, tender care juga boleh. Tapi penggunaannya juga harus hati-hati. Jadi pada saat pakai tender care itu nggak boleh terlalu banyak tender care-nya, karena kalau misalnya kita aplikasikannya terlalu tebal itu malah jadi berminyak. Jadi pada saat kita melek itu dilekukan kelopakan mata itu nanti akan numpuk si tender care-nya, jadi eyeshadow-nya akan numpuk. Jadi pakai tender care-nya ambil sedikit gitu ya, di tap aja. Nah ini juga ada nih testimoni dari Kamonja, katanya pakai tender care oke banget ya, karena memang udah banyak yang berhasil pakai tender care. Dan ingat pakainya sedikit aja, di tap dulu di jari, baru di tap ke mata. Dan hasilnya kalau pakai tender care itu hasilnya tuh lebih kayak shimmer gitu, jadi kayak basah untuk eyeshadow-nya. Tapi kalau teman-teman sukanya, aku maunya yang matte aja Mbak Feb, hasil akhirnya untuk eyeshadow-nya itu bisa pakai concealer aja, atau sebelumnya kayak aku nih tadi pakai eyeshadow tapi nggak pakai yang warna, pakai putih aja baru pakai yang warna, itu nanti hasilnya lebih keluar untuk warna eyeshadow-nya sendiri, seperti Atau itu. pakai eyeshadow yang wet pro tapi dibasahin ya. Dibasahin, iya pakai yang itu bisa ya, jadi nyata banget untuk warnanya. Jadi basahinnya itu biasanya aku pakai apa tuh yang disemprot Kak? Jadi lupa. Ini setting spray ya, seperti itu ya, Ya dari kuasnya Panduan. disemprot pakai setting spray, terus baru di ini jadi nyata banget eyeshadow-nya. Kak, Betul. kalau pakai primer itu primernya juga sampai kelopak mata nggak ya? Boleh. Jadi primernya itu juga boleh pakai sampai kelopakan mata. Oh iya tadi bisa ya. Jadi eyeshadow-nya sebelum pakai eyeshadow biar lebih keluar warnanya, pakein ke kelopak matanya sebagai base eyeshadow. Bisa juga kasih Sita. Jadi habis tender care terus pakai primer gitu ya? Iya betul. Terus pakai bedaknya di situ nggak Kak? Bedaknya nggak usah sampai kelopakan mata. Jadi cukup sih primernya aja. Jadi untuk kelopak mata nggak usah dibedakin. Oke. Oke. Ini ada Melati. Kak, cara Melati. bersihkan makeup yang betul itu gimana? Oke, yang pastinya bersihin makeup itu harus pakai makeup remover atau pakai cleansing cream dari Love Nature ya, itu bisa untuk membersihkan makeup. Kalau pakai jenisnya makeup remover itu kan cair, tinggal dituangkan ke kapas aja. Lalu untuk bagian matanya, teman-teman kompres dulu di kelopakan mata, terus di tap-tap seperti ini, lalu tariknya ke bawah seperti itu. Lalu untuk di bagian bawah mata boleh pakai bantuan cotton bud, jadi kayak di sudut-sudut matanya gitu ya, kayak misalnya sisa-sisa dari maskara yang kita pakai kan suka kayak nempel di ujung-ujungnya, itu pakai cotton bud teman-teman bersihkan. Nah untuk bagian wajahnya sama seperti kita bersihin wajah, dari bawah tarik ke atas gitu ya, terus dari dalam keluar seperti itu untuk yang makeup remover. Lalu kalau aku maunya bersihinnya pakai cleansing cream gitu ya dari series Love Nature, bagaimana caranya? Tuangkan dulu di punggung tangan, ambil, di tap, lalu dipijat-pijat keseluruhan wajah ya, itu kan dia lama-lama larut ya untuk si foundationnya, keseluruhan makeup kita. Nah setelah itu angkat pakai kapas kering dulu. Nah setelah kapas kering baru kapas basah, setelah itu diakhiri dengan menggunakan toner, jadi residunya itu tetap keangkat gitu ya, jadi bersihnya sempurna. Nah itu untuk cara membersihkan makeup yang benar. Atau kalau misalnya Mbak Feb, aku lagi pakai maskara waterproof nih, aku belum punya makeup remover yang waterproof, lalu bagaimana melarutkan maskara yang udah kering di bulu mata? Kadang kan susah ya teman-teman ya, kalau pakai sabun cuci muka aja itu masih ada sisa si maskaranya. Nah teman-teman yang pakai maskara waterproof, nggak punya makeup remover waterproof, itu bisa pakai tender care, ambil cotton bud, terus ujung mata kita digini-giniin si tender care-nya gitu ya di bulu mata kita. Nanti untuk maskara yang udah nyatu, udah nempel di bulu mata, dia akan larut, akan hilang. Tinggal kita bersihkan pakai kapas, ditarik gitu. Pelan-pelan ya biar bulu matanya nggak rontok gitu. Itu Kak Melati untuk cara membersihkannya. Oke, F Harnika, Feb untuk contouring kit yang kulit gelap cocoknya pakai sassy, classy atau bold? Oke, untuk contouring, untuk kulitnya sawo matang, lebih bagus yang bold. Karena bold itu dia warnanya itu warna keseluruhan ketika kita dipakai ya, ketika pakai di wajah itu warm, warna hangat. Karena dia punya blush on-nya itu warnanya
lebih ke arah orange kayak koral gitu. Terus dia punya warna konturnya itu memang sedikit lebih gelap. Jadi masuk banget untuk warna kulit yang gelap atau sawo matang. Jadi pilih yang bold ya. Oke, teman-teman ada lagi. Aku mau nanya dulu ya Kak ya. Boleh, boleh. Kak, kan bedak lagi promo tuh dua-duanya The One Illuskin Press Powder sama The One Matte Velvet Powder. Oke, Itu siap. bedanya apa Kak pas dipakai? Oke, kalau si The One Illuskin Press Powder yang tadi aku kasih tahu yang ini lebih ke hasilnya itu kayak semi matte gitu, jadi kayak dewy gitu ya, jadi nggak terlalu matte banget, nggak kering. Nah, sedangkan si matte velvet ya kayak yang lagi diskon ya, Iya. itu sangat cocok banget untuk yang kulitnya berminyak gitu. Jadi kalau berminyak jangan pilih yang ini, tapi pilih yang si matte velvet itu, karena memang dia teknologinya adalah untuk menyerap minyak berlebih. Jadi memang biar si makeupnya itu lebih ngeset, lebih awet di kulit wajah. Gitu Kak bedanya. Oke, jadi kalau ada customer yang ini mukanya berminyak, tawarinnya yang matte velvet powder ya, guys. Terus Kak, ini kan lipstick dua-duanya lagi promo nih, yang The One Color Unlimited Matte Lipstick sama apa sih satu lagi yang terakota, The One Color Stylish Ultimate Lip Liner. Salah, The One Color Unlimited Ultra Fix. Ultra Fix. Itu Ultra Fix sama Unlimited Matte Lipstick. Itu bedanya apa Kak? Aku suka dua-duanya sih. Iya, dia juga bentuknya mirip-mirip ya Kak ya. Bedanya kalau yang ada tulisannya Ultra Fix itu dia ada teknologi tidak transfer di masker. Jadi nggak nggak jadi blepetan gitu loh teman-teman kalau pakai masker gitu ya. Jadi dia nggak transfer di masker, nggak transfer di gelas kalau kita minum, jadi awet dan matte gitu. Sedangkan si yang matte aja itu dia hanya menawarkan tahan lama di bibir gitu. Tapi kalau misalnya kita minum, kita makan masih suka transfer dan masih nempel di masker juga. Gitu Kak bedanya. Jadi kalau kebutuhannya cari-cari yang memang rapih gitu ya, ngeset gitu ya, nggak berantakan pada saat minum ataupun pakai masker, pakainya Ultra Fix. Itu lebih bagus. Oke. Aku lagi suka banget nih sama yang Forever Travel. Forever Travel ya, bagus banget ya, emang itu. warnanya aduh cakep banget.